Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustazah Cici. Hari ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga kalian tetap semangat belajar dan sehat selalu. Yuk kita simak video pembelajaran hari ini. Faktor penyebab gangguan pernafasan. Ada 3 faktor. Yang pertama, faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernafasan dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Misalnya pada bayi terlahir dini atau prematur, organ pernafasannya mungkin belum sempurna, sehingga memerlukan alat bantu pernafasan. Yang kedua, faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernafasan, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Dan yang ketiga adalah faktor lingkungan. Kita bernafas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis, sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Berikutnya gangguan pernafasan pada manusia. Organ pernafasan pada manusia ada 3, yaitu hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Gangguan pernafasan yang pertama yaitu emfisema. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Penyebabnya adalah polusi udara dan asap rokok yang masuk ke dalam paru-paru. Gejalanya adalah nafas pendek sehingga tidak bisa menaiki tangga. Bibir dan kuku menjadi biru atau abu-abu, menjadi kurang awas secara mental. Cara mencegahnya, yang pertama menghentikan kebiasaan merokok. Yang kedua, sebisa mungkin untuk tidak menghirup asap rokok atau tidak menjadi perokok pasif. Yang kedua, asma. Asma merupakan sebuah kelainan penyumbatan pada saluran pernafasan yang disebabkan adanya alergi pada sesuatu. Contohnya debu, bulu, rambut, atau masih banyak lainnya. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh ketika suhu lingkungan cukup rendah atau dalam keadaan dingin. Gejalanya sesak nafas sehingga saat bernafas merasa seperti tersengal-sengal. Saat bernafas sekilas seperti berbunyi. Rasanya sesak dan berat di dada. Jika cuaca dingin, akan mulai batuk-batuk. Cara mencegahnya, sebisa mungkin tinggal di lingkungan yang minim dari polusi, serta lingkungan yang bersih. Jangan memelihara hewan dengan bulu yang banyak atau bulu halus. Saat cuaca dingin, selalu gunakan pakaian hangat dan selendang di leher. Olahraga dengan kapasitas secukupnya. Gangguan pernafasan yang ketiga adalah kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh dan tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Gejalanya yaitu batuk kronis, batuk berdarah, penurunan berat badan secara drastis, nyeri pada dada dan tulang, sesak nafas. Cara mencegahnya, menghentikan kebiasaan merokok, sebisa mungkin untuk tidak menghirup asap rokok atau tidak menjadi perokok pasif. Gangguan yang keempat, tuberkulosis, atau biasa disebut dengan TBC. Merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis.
Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya paru-paru akan menguncup dan mengecil. Gejalanya, badan terasa lemas, berat badan turun, nyeri dada, berkeringat di malam hari. Cara mencegahnya, pemberian vaksin, mengenakan masker saat berada di tempat ramai, dan tutupi mulut saat bersin, batuk, ataupun tertawa. Gangguan yang kelima yaitu bronkitis. Bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Faktor penyebabnya umumnya karena bakteri, kebiasaan merokok, lingkungan kerja yang kurang sehat, serta memiliki asam lambung. Gejalanya sering sesak nafas, batuk yang berdahak, flu yang berkepanjangan, tubuh mudah lelah, pembengkakan pada pergelangan kaki. Cara mencegahnya dapat dilakukan dengan menghindari kebiasaan merokok, selalu jaga kondisi tubuh agar tetap dalam keadaan fit, menjaga asupan makanan agar metabolisme tubuh tetap terjaga. Yang keenam, influenza atau flu. Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza yang ditandai adanya rasa demam, sakit otot, sakit kepala, dan sering disertai dengan pilek, sakit tenggorokan, serta batuk yang tidak berdahak. Gejalanya, tenggorokan terasa sakit, mulai batuk-batuk, sakit kepala, disertai demam jika kondisi imunnya lemah. Cara mencegahnya, rutin berolahraga, selalu menjaga kadar cairan dalam tubuh, penuhi asupan gizi seimbang, selalu menjaga kebersihan diri, menghindari penderita flu karena penularan flu ini cukup mudah. Yang ketujuh, pneumonia. Pneumonia adalah radang pada paru-paru yang disebabkan oleh infeksi. Pneumonia bisa disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, ataupun jamur. Umumnya, pneumonia terjadi saat kuman yang masuk ke dalam saluran pernafasan mengalahkan sistem kekebalan tubuh dan akhirnya menyebabkan infeksi. Gejalanya, demam, sering batuk-batuk, mulai sulit bernafas. Cara mencegahnya, hindari kebiasaan merokok, pemberian vaksin PCV, selalu menjaga kebersihan dan pola hidup sehat. Materi selanjutnya adalah kabut asap. Asap kebakaran berbahaya karena mengandung ozon atau O3, sulfur dioksida, SO2, karbon monoksida atau CO, nitrogen oksida atau NO2. Kabut asap sangat berbahaya, contohnya menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan, menyebabkan reaksi alergi, peradangan, infeksi, juga memperburuk penyakit asma. Mengalami kesulitan bernafas bagi seseorang yang memiliki daya tahan tubuh yang rendah, menyebabkan polusi pada air, tanaman sayur, juga tanaman buah-buahan. Juga dapat memperburuk kondisi lingkungan. Cara memelihara organ pernafasan. Yang pertama, merawat organ pernafasan. Yang kedua, menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Yang ketiga, menjaga kesehatan organ pernafasan. Yang keempat, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernafasan. Cara mendapatkan udara yang bersih. Pertama, menghijaukan lingkungan. Kedua, menggalakkan gerakan bebas asap rokok. Ketiga, mengupayakan pengurangan emisi atau pembuangan sisa pembakaran. Keempat, mengelola sampah dengan baik. Dan yang kelima, mengurangi dan menghindari pemakaian gas kimia yang dapat merusak ozon. Lantai adalah garis yang dilalui oleh penarik. Jenis pola lantai ada dua. Satu, pola lantai garis lurus, dan dua, pola lantai garis melengkung.
Pola lantai garis lurus terdiri dari vertikal, horizontal, diagonal, dan zigzag. Serta ada beberapa kreasi dari pola lantai garis lurus, seperti segi 4 atau segi 5. Pola lantai garis melengkung terdiri dari melingkar, melengkung ke depan, atau melengkung ke belakang, serta bisa dikreasikan kembali. Pola lantai vertikal adalah garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Contohnya, tari Yospan dari Papua. Pola lantai horizontal adalah penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Contohnya adalah tari Saman dari Aceh. Pola lantai melingkar. Para penari membentuk garis lingkar. Contohnya pada tari Randai, Sumatera Barat, atau tari Kecak dari Bali.